Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah sholat fardu asar yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya setelah ba'da asar setiap hari Jumatnya kita melaksanakan pengajian rutin. Yang alhamdulillah pada sore hari ini yang akan mengisi kajian rutin kita adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi Aziz LCMA dengan tema mewaspadai KDRT. Semoga bisa kita ikuti bersama sampai dengan selesai. Kita buka pengajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Yang saya muliakan panitia pengajian PNN Pak Aceh Allah muliakan dan seluruh staf PNN yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid ini dan sama-sama kita meniatkan i'tikaf sejenak serta sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu insyaallah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid Allah tuliskan bagian daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini izinkan kami mengangkat tema tentang masalah keluarga. Yang tema ini sebenarnya kita butuhkan dari waktu ke waktu. Kita selaku kepala keluarga yang laki-laki serta ibu rumah tangga yang perempuan, bagaimanapun kita bekerja di luar, sebenarnya adalah menentukan kualitas kerja kita itu juga bagaimana keadaan kondisi rumah tangga kita. Kalau kondisi rumah tangga kita amburadul, serba tidak enak, kerja juga terasa tidak enak dan tidak berkualitas. Sebaliknya, kalau keluarga kita bahagia, harmonis, ya, kita berangkat dari rumah dengan bahagia, balik pulang juga kita merasa senang di rumah, maka kualitas kerja juga akan berbeda jauh. Maka dari sini saya akan membacakan, kita akan mentadabburi dan belajar baik sisi fikihnya itu dari jadi surat An-Nisa di ayat 34 sampai 35. Yang dalam ayat ini surah An-Nisa 34 sampai 35, ayat ini merupakan rumusan dasar keluarga di dalam Islam. Bahwa Islam telah menetapkan rumusan keluarga, kaidah-kaidah prinsip dalam berkeluarga, yang prinsip ini menjadikan keluarga Islam itu berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Mungkin non-Islam, non-Muslim juga punya keluarga, konsepnya itu berbeda dengan konsep Islam. Dari mana letaknya? Dari sini kita lihat, dari ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang HP, ada HP di HP Al-Quran, boleh dibuka. Ya. An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ini asas berkeluarga di dalam Islam. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu dalam keluarga, ya. Ar-rijalu, kaum laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Adalah sebagai qawwamun terhadap kaum perempuan. Ini konteksnya keluarga ya, bukan konteks dalam negeri, dalam konteks di dunia ini bukan. Laki-laki di sini maksudnya adalah suami-suami. An-nisa di sini adalah istri-istri ya. Jadi kaum laki-laki dalam lingkup keluarga menjadi qawwamun terhadap wanita. Apa arti qawwamun? Qawwamun itu qama ala bahasa Arabnya. Kalau kita melihat ada seseorang duduk, satu orang lagi berdiri terus di sampingnya. Yang berdiri ini ngapain? Kira-kira? Mengawasi, menjaga, melindungi. Ada barang itu di samping, kemudian ada orang yang berdiri terus di samping barang itu. Kita katakan orang yang berdiri terus itu apa? Menjaga, mengawasi. Nah, Allah menggambarkan laki-laki terhadap wanita itu dalam keluarga adalah seperti itu, yang berdiri terus di samping wanita. Ngapain dia berdiri terus? Menjaga, mengayomi, menjaga, mengawasi. Nah, maka Allah gambarkan bahwa laki-laki itu dalam keluarga adalah qawwamun terhadap wanita, yaitu para istri seperti itu. Ini gambaran pertama ini, ya. Kok bisa begitu? Kenapa laki-laki enggak kebalikan? Ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sebabnya dua kata Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, yaitu dengan adanya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian daripada kalian, itu kepada laki-laki. Laki-laki diciptakan oleh Allah untuk mengawasi dan mengayomi dan melindungi. Dia memiliki keutamaan di situ, punya kelebihan di situ. Secara fitrah diciptakan Allah untuk itu, bisa untuk itu. Berbeda dengan perempuan. Ini bukan bermakna bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan, bukan. Dalam hal mengawasi, melindungi, menjaga, mengayomi, laki-laki punya kelebihan di situ. Tapi pada hal yang lain, laki-laki nggak ada kadang. Masalah bagaimana kasih, misalkan menjaga anak-anak. Siapa yang lebih itu? Bapaknya kasih 1 hari jaga anak, dengan ibu jaga anak 1 hari. Mana yang lebih kuat? Ibu lebih kuat. Kelebihan jaga anak ibu, tapi kelebihan menjaga ibu bapaknya. Nah, di situ. Jadi bukan bermakna bahwa kalau itu laki-laki lebih ya dari perempuan, enggak. Dalam hal mengawasi, mengayomi, melindungi, itu faddalallah. Itu Allah berikan kelebihan di situ. Jadi jangan bilang bahwa laki-laki lebih selalu dari perempuan. Enggak, Allah di sini katakan dari sisi melindungi. Jadi objektif gitu ngomongnya, ya. Nah, jadi itu alasan bahwa laki-laki itu menjadi pengayom. Selanjutnya yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Alasan yang kedua adalah karena laki-laki itu menjadi pengayom dan pelindungi bagi perempuan atau istri adalah karena laki-laki itu telah menginfakkan hartanya. Mereka telah mengeluarkan dan memberikan hartanya. Nah, dalam berkeluarga yang mengeluarkan harta siapa? Suami duluan. Kalau mau nikah, ya maharnya mana? Ya kan? Pertama adalah harta pertama yang dikeluarkan mahar. Ya. Wajib nikah, mahar itu adalah kewajiban dibayar saat menikah. Walaupun dibayar kemudian juga boleh, tetapi harus dilafazkan, disampaikan kewajiban yang akan dibayar berapa sebagai mahar.
berapa mayam gitu. Kalau orang Pidi 15 mayam lah paling kurang. Ya, kalau Banda Aceh 5 mayam ya, 7 ya. Kebiasaannya 7 ya. 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 Orang Biren berapa? 3. Lebih rendah lagi ya. Nah, PD ya 15, 16 sampai 20, bahkan ada yang sampai 30. Tapi tenang, rumah sudah ada, include dalamnya ya. Gitu. Ya. Nah, itu mahar kewajiban yang harus kita tunaikan, itu milik istri mahar itu. Ya. Milik istri kewajiban, walaupun utang tidak ada masalah. Ya, boleh nikah dengan maharnya utang. Jadi sesekali menikah misalkan dengan mahar dibayar utang, ya, jadi nggak tunai. Ya, jadi nggak harus tunai terus gitu. Ya, ya bagi yang belum pernah menikah hutang sekarang boleh sekali coba ya. Ya. Nah, gitu bayar hutang boleh. Malam besok udah bisa pulang langsung walaupun hutang, tenang aja gitu ya. Nabi Musa kan bayar maharnya 10 tahun bekerja, dicicil. 10 tahun baru selesai maharnya, utang kan, sama ayah tuan beliau ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang galau-galau nggak ada mahar, tenang aja. Islam memperbolehkan utang kok ya. Ya. Oh nggak, secara hukum sah kok ya. Ya gitu. Bilang aja nanti saya dikasih tahu sah gitu ya. Jadi yang saksinya bilang sah gitu, sah utangnya gitu. Ya gitu. Jadi kemudian yang kedua yang dibayar oleh laki-laki juga apa? Nafkah keluarga. Jadi laki-laki selaku suami itu wajib menanggung nafkah keluarga, nafkah kebutuhan, mulai dari rumah khusus bagi istri yang tidak bercampur dengan orang lain di situ. Bahkan istri kalau meminta, saya tidak mau tinggal bersama dengan mama mertua, dia saya punya rumah sendiri walaupun sewa gitu. Itu hak istri. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ya kita udah ada rumah besar-besar dibuat sama ibu dikasih untuk kita nih kan, untuk apa lagi sewa-sewa rumah? Nggak bisa. Dia punya hak independen terhadap sebuah rumah yang kita berikan tanpa ada orang lain di situ, yang ada hanya dia dan anaknya atau dia dan kita gitu. Itu hak dia. Ya, begitu juga semua nafkah keluarga yang lain itu ditanggung atas kewajiban kita seorang suami. Nah, berapa banyak masalah banyaknya itu nggak ada ukuran. Kata Allah, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya kelebihan berinfaklah untuk keluarga secara berlebih. Wa man qudira alaih, siapa yang disempitkan hartanya atau rezekinya, falyunfiq mimma ataha. Maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan apa yang ada sama dia. Ya, misalkan istri butuh 100, ada sama suami cuma 50, istri nggak bisa paksa, ya 50 lagi hutang nih ya, nggak bisa. Ya kemampuan suami hanya 50, ya udah, kamu terima 50 saja. Nah begitu. Jadi masalah nafkah berapanya itu tidak ada, tapi kewajiban kita selaku suami yang menanggung semua nafkah. Jadi begitu. Nah, kalau demikian, ini kewajiban suami menjadi pengayom, pelindung, ya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada suami dari sisi ini, dan juga dia menginfakkan hartanya. Ya. Lalu, kemudian Allah sampaikan tentang istri, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang soleh, ya, solihat di sini, ya, yang telah memiliki suami. Seorang wanita yang solehah itu istri yang solehah, qanitat yang pertama. Sifat mereka, kata Allah yang pertama adalah qanitat, yaitu taat. Ya, ini sifat wanita yang solehah yang pertama, taat. Taat pada siapa? Ya, pada Allah. Taat pada Allah dan Rasulnya, baru yang kemudian taat pada suami. Kenapa nggak taat pada suami dulu? Karena wanita akan taat pada suami kalau dia taat pada Allah. Tapi kalau dia nggak taat pada Allah, nggak bisa dia taat pada suami. Di depan suami mungkin dia, di belakang nggak. Nah, makanya kenapa kata para ulama, taat pada Allah dulu, baru kemudian si istri ini akan taat pada suaminya. Karena yang menyuruh dia taat kepada suami itu adalah Allah. Yang menyuruh dia taat kepada suami adalah Rasulnya.
Nah, kalau dia taat pada Allah dan Rasul, mesti dia taat pada suami. Kata Nabi, kalau boleh aku suruh sujud seseorang pada orang lain, aku suruh sujud wanita kepada suaminya. Kenapa? Besarnya hak suami atas dia. Siapa yang bilang itu? Rasulullah yang bilang. Ya, Rasulullah. Jadi dia kalau taat pada Allah dan Rasulnya, mesti dia taat pada suaminya. Makanya kita selaku suami harus selalu menjaga istri kita, dan kita sendiri tentu taat kepada Allah dan Rasul, baru istri kita akan ikut, ya, akan mampu taat kepada kita juga. Nah, ini akan sangat mempengaruhi ketaatan kita pada Allah dan Rasul, mempengaruhi sekali tentang ketaatan suami istri kepada kita. Nah, lalu sifat yang kedua seorang istri yang baik kata Allah, yang solehah itu hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, yaitu yang menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. Ini sifat yang kedua. Dia menjaga diri pada saat suami tidak bersama dengannya. Nah, ini sifat yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran sejak zaman dulu. Jadi seorang istri yang solehah itu di depan suaminya dia menjaga diri, nggak ada suaminya, dia menjaga dirinya. Nah, hal ini yang hari ini menjadi banyak masalah dalam rumah tangga. Pada saat pekerjaan kita beda tempat, kita nggak bersama. Beda dengan zaman dulu kakek kita kalau bekerja kemana-mana itu berdua. Di kampung kerjanya, kalau pergi ke sawah berdua, pergi kebun berdua. Bahkan nggak ada hari mereka nggak ada berdua. Bahkan nenek kita mungkin bernazar-nazar nggak berpisah sesekali. Hanawate, ya, selalu bersama. Ya, beda dengan pekerjaan kita sekarang, ya, kita yang sering tidak bersama dengan istri kita, maka Allah sampaikan sifat ini. Wanita yang soleh itu menjaga dirinya pada saat nggak bersama dengan suaminya. Nah, ini sifat yang kedua. Nah, ini adalah yang ideal, ya. Yang ideal Allah sampaikan. Jadi suami demikian, istri juga demikian, taat, jaga dirinya. Itu dua sifat ini udah wanita solehah itu. Nggak usah dicari sifat yang banyak-banyak. Jadi nggak masuk masalah masalah cantik di situ, masalah banyak duit, anak orang kaya gitu, nggak masuk di situ. Cuma dua saja sifatnya ini sudah dianggap wanita solehah, istri yang solehah. Nah, selanjutnya itu suami yang ideal, istri yang ideal. Nah, kemudian masuk masalah konflik. Kalau misalkan nggak demikian, istri, suami juga nggak demikian, terjadi konflik dalam keluarga. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nah, kalau seandainya engkau khawatir, kata Allah, suami-suami khawatir terhadap wanita yang tidak taat, tidak patuh kepada suaminya. Kalau keluar rumah, khawatir dengan istri di rumah. Khawatir apa? Khawatir tidak patuh, tidak taat. Nah, misalkan, kalau nggak bersama dengannya, suaminya lebih resah, ragu. Ya. Nah, ini kan ada ketidakpercayaan suami kepada istri. Merasa tidak nyaman kalau jauh rasanya. Nyamannya itu nyaman lain gitu. Ya. Gimana tindakan si suami ini? Kata Allah, fa'izuhun. Berikan pelajaran baginya, pelajaran pendidikan, ya, kepada istri. Siapa yang bertanggung jawab? Suami. Berikan pelajaran yang baik, nasihat yang baik, terus disampaikan dengan cara yang baik, ya. Dan ini bukan sekali, berarti berkali-kali. Jangan bilang bahwa ini udah aku bilang sekali, ya, awas yang kedua kali jangan lagi aku bilang, ya. Nah, nggak bisa begitu. Jadi pelajaran yang baik, yang siap untuk diulang terus menerus. Disampaikan juga pada waktu yang baik, ya, jangan disampaikan pada waktu sebelum tidur. Jadi akhirnya malamnya nggak tidur. Karena apa? Mungkin istri merasa sakit hati atau apa. Cari waktu yang pas. Yang kalau misalkan ada waktu kalau ngobrol lama, ya, jangan di waktu sempit gitu ngomong, aku kasih tahu ya, aku gini ya, kamu gitu ya. Ini nggak ada waktu 5 menit langsung berangkat, nggak bisa lah. Ya, pelajaran yang baik itu disampaikan dengan di waktu yang pas, cara yang baik juga. Kalau ada perlu diskusi panjang, kita ada waktu diskusi panjang, ya. Kasih tahu apa yang kita mau. Selaku suami, setiap suami kan punya
punya ini bermacam-macam lah yang dia tuntut ataupun yang dia diharapkan daripada istrinya. Yang kalau nggak begini, menurut dia itu nggak pas. Ada suami yang kadang kalau masak nasi dia harus pakai kayu, nggak boleh pakai itu. Ada. Dia merasa kalau suami istrinya pakai kayu masak untuk dia jadi raja gitu, senang dia. Saya dapatkan ada suami seperti itu. Ya. Begitu juga ada suami yang kadang kalau dia mengharapkan dari istrinya itu kalau makan nasi itu jangan sampai anak-anak duluan ambil. Tetap dia harus ambil dulu, kemudian dihidangkan untuk dia, baru anak-anak kemudian ambil. Udah begitu dia. Nah, saya dapatkan ini dalam konflik keluarga. Ternyata masalah dulu dia itu. Ya. Cuma dia nggak ngomong-ngomong sama istrinya. Ya. Tapi istrinya udah anggap seperti orang Aceh. Kebetulan suaminya itu orang Jawa. Jadi ternyata nggak dirajakan si Jawa ini. Raja Jawa. Ya. Ya. Oleh si istrinya orang Aceh ya, orang Aceh gitulah, kalau anak yang duluan ambil, udah itu udah anak selesai baru dia ambil kan, kadang biasa aja. Tapi kalau karena adat bukan Jawanya saya katakan, tapi adat yang lain atau mungkin pendidikan dalam keluarga dia kan lain mungkin. Nah, tapi dia nggak pernah ngomong, istrinya nggak pernah tahu. Nah, kita juga begitu, kasih tahu pada istri kita apa yang kita mau sebenarnya. Yang kalau nggak dibuat seperti itu oleh istri kita marah gitu. Ini kasih tahu baik-baik. Nah, sampai merasa dia tidak taat gitu. Berikan pelajaran yang baik. Fa'idhuhun. Nah. Kemudian apabila ternyata juga istri nggak taat, nggak nurut, nggak patuh, ya. Padahal baik-baik sudah disampaikan berkali-kali lagi, ya. Wahjuruhunna fil madaji. Lalu Allah sampaikan yaitu pisah di ranjang. Pisah di ranjang, bukan pisah ranjang. Pisah di ranjang. Arti tidur seranjang tapi enggak saling bersentuhan. Nah, supaya istri tahu bahwa suaminya itu ada sesuatu dengan dia. Nah, jadi sungguh sangat menyakitkan bagi seorang istri apabila dia tidak digubris. Ya, berhari-hari enggak digubris begitu. Ya, itu menyakitkan sekali. Ya. Nah, jadi supaya istri tahu, bahwa si suaminya marah padanya. Ya, selama ini sudah disampaikan berkali-kali, tapi tidak mau untuk nurut. Nah. Udah, ini masuk stadium 2 nih. Ya. Stadium 3, wadribuhun, pukul dia, kata Allah. Kalau enggak bisa juga apa? Enggak bisa juga selesai masalah, enggak mau tahan juga. Nggak mau tahan pada suaminya, padahal suami sudah berbuat baik padanya. Wadribuhun, pukul kata Allah. Nah, gimana tuh? Daraba yadribu itu apa? Pukul. Nah, itu kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran. Ya. Aduh, pukul Ustaz. Iya. Ini istri-istri juga harus tahu ini. Ya. Ini firman Allah. Gimana cara pukulnya? Karena ini perintah Allah, gimana cara menjalankannya? Seperti misalkan undang-undang, ada sebuah aturan, harus ada aturan turunan. Kalau nggak ada aturan turunan, bisa dijalankan? Nggak bisa kan? Ini aturan teknisnya seperti apa ini? Kalau nggak ada aturan teknis, kena kita kan? Bisa di penjara kita kan? Ya. Melakukan sesuatu tanpa aturan teknis. Ya, kita aja untuk denda PLN kan ada aturan teknisnya. Gimana cara nagih denda ya? Ada aturan teknisnya. Denda itu harus diambil dari pelanggan. Gimana caranya? Ada caranya nggak? Ada aturannya. Ini juga begitu. Pukul. Gimana caranya? Caranya diajarkan sama Nabi. Darban ghaira mubarrih. Ya, aturan turunannya pada sunnah Nabi. Apa itu? Pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, tidak meninggalkan memar, tidak meninggalkan bekas. Nah, itu aturannya, cara memukulnya. Gimana tuh? Tendangan Bapak ya kan? Gimana kira-kira bisa kita pukul itu ya? Dengan cara teknisnya seperti itu. Ya? Ya, tidak menyakiti, makanya nggak bekas tapi nggak menyakiti juga, ya. Makanya Nabi contohkan dengan kayu siwak itu, ya, kayu siwak, ya. Gimana kayu siwak yang pendek itu dipukul, gimana rasanya?
Ya, tanyo yang pe yang he, belum pe pakai tanya ya. Nah, tetapi maknanya bukan pukulnya itu, tapi sampai makna kepadanya bahwa suaminya marah, memberikan adab, pelajaran. Nah, gitu. Ya, begitu diajarkan dalam agama kita. Ya. Jadi ini siapa yang bertanggung jawab? Suami yang bertanggung jawab untuk kalau mendapatkan istrinya tidak patuh, tidak taat kepadanya. Fa'in ata'nakum, tapi kalau kemudian istri sekali dikasih tahu sudah taat, sudah patuh, ya, ataupun 2 kali, tahap kedua juga sudah dipisah di ranjang, baru kemudian sadar, paham, patuh gitu ya. Atau setelah dipukul begitu sudah sadar bahwa ternyata kita betul-betul marah gitu, baru istri sadar diri gitu. Fa'in ata'nakum, kalau dia sudah taat kepadamu, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan mencari cara-cara atau gara-gara ya yang lain untuk menyusahkan istri. Nggak boleh cari-cari cara-cara yang lain untuk menyusahkan, menyalah-nyalahkan istri lah, padahal itu sudah selesai. Jangan cari gara-gara, jangan cari cara-cara yang bisa menyusahkan istri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istri sudah patuh, sudah taat, hargai dia. Ya, jangan menyusahkan istri, cari gara-gara atau tidak memberikan haknya gitu. Padahal dia sudah patuh taat selama ini dalam berkeluarga. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, ketika tahap ini terjadi, itu nggak boleh ada orang ketiga yang masuk. Ya. Jadi tahap kasih pelajaran yang baik, kemudian juga ada masalah di rumah tangga, mungkin nggak tidur atau mungkin sampai nggak tidur sekamar gitu. Ya, kemudian juga sampai udah pada harus pakai tangan tadi ya, bermain tangan tadi ya, pukul ya, main tangan ya. Ya, dengan cara yang kita sampaikan tadi. Ini nggak boleh ada orang ketiga yang tahu kita ada masalah dengan istri kita. Walaupun ayah mertua pun nggak boleh tahu. Ayah kita, ibu kita nggak boleh tahu kita ada masalah itu. Nah, ini yang menjadi masalah juga sering ya. Sedikit ada konflik, clash dengan beda pendapat dengan suami atau dengan istri, sudah ada di Facebook ya. Udah mulai tulis di Facebook ya. Tahu-tahu suaminya kebetulan kerja sekantor pula lagi ya. Jadi kawan-kawan sekantor tuh tahu pula semua ya. Cuma beda area saja mungkin ya. Ya, so istri di sana, suami di sini ya. Saya ada dapatkan kasus ini. Suami istri kerja satu tempat ya, clash berdua, jadi semua sekantor itu jadi tahu semua ya masalah. Gara-gara apa? Istrinya selalu naikkan. Nah, kami tadi ada riwayat semuanya di Facebook. Nah, itu bahaya sekali. Gak boleh masuk ada orang ketiga yang mengetahui ini. Nah, kalau sudah stadium 4, nah ini baru, ini stadium 3 tadi. Di stadium 4, fa in khiftum shiqaqa bainihima, kata Allah. Ayat selanjutnya, kalau engkau khawatir shiqaq itu terpisah keduanya. Ini kalau terus begini nampaknya harus pisah mereka. Nah, kalau sudah tahap begini, ini stadium 4 kan? Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah. Maka baru cari pendamai, orang ketiga. Satu orang dari ahlihi wa ahliha, dari mewakili si istri, mewakili suami, atau dari keluarga, baik dari keluarga sana, keluarga sini, ataupun orang lain yang dipercaya, untuk mendamaikan. Nah, berarti berdua mereka nggak nyambung ini, ya. Suami nggak nyambung sama istri, istri nggak nyambung sama suami, maka harus masuk orang ketiga yang pihak ketiga ya, bukan orang ketiga, pihak ketiga yang mendamaikan. Nah, ini baru. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Nah, kalau seandainya suami istri ini masih ada ingin baik bersama, maka Allah akan berikan kemudahan, mereka akan bisa balik lagi, berdamai lagi dalam keluarga. Bisa Allah damaikan kembali kalau ada rasa ingin baik. Nah, tapi masalahnya kadang kalau sudah sampai begitu, udah dua-duanya sudah nggak mau balik lagi atau sudah nggak mau lagi, makanya didamaikan nggak akan selesai. Kenapa? Memang dari hatinya sudah nggak mau lagi. Makanya Allah katakan iyurida islaha. Kalau keduanya suami istri ini masih ada rasa ingin kembali bersama, Allah boleh jadikan setelah konflik yang berat itu bisa kembali lagi, bisa damai lebih baik lagi, bisa. Kenapa tidak? Nah, saya juga menghadapi beberapa kasus keluarga yang saya tangani,
Permasalahan begitu juga, sudah 25 tahun, 30 tahun berkeluarga, konflik terjadi, kemudian bisa didamaikan kalau seandainya kita cari akar permasalahan, kemudian kedua-duanya masih ingin ada rasa ingin kembali dan ya ingin seperti dulu, seperti yang diharapkan, bisa. Kenapa tidak? Yufiqillah, Allah berikan taufik mereka bisa kembali, bahkan lebih mesra dari dulu. Karena dulu mereka nggak paham sesama mereka. Setelah kita telusuri masalah mereka di mana, buat komitmen baru, nggak hidup lagi seperti yang dulu, harus dengan komitmen baru. Nah, yang mereka sama-sama merasakan representasi mereka gitu. Harapan dia pada istri ada, harapan istri pada suami itu ada, dengan komitmen baru. Alhamdulillah bisa memberikan taufik dan bisa lebih bahagia lagi. Ya. Bisa didamaikan. Ya. Jadi jangan sampai ada konflik begitu langsung mengatakan apa yang saya salah pilih dulu nih. Ya. Jangan langsung begitu. Ya. Istri kita dan suami kita itu memang pilihan kita. Ya. Pilihan kita yang tanggung jawab. Nah, begitu. Innallaha kana yurida islahi wafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Allah Maha mengetahui, lagi sangat mengetahui. Ya. Begitu. Ini dalam keluarga seperti itu. Nah, jadi sebelum masuk ke tanya jawab, ya, pas tanya jawab, saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu konsep keluarga di dalam Islam. Bahwa kita dapatkan bahwa suami itu adalah pelindung dan pengayom, bukan yang berbuat kekerasan, tidak. Ya, bukan yang justru yang menjadi momok dalam keluarga, tidak. Tapi suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga, itu betul. Jadi jangan bilang bahwa istrilah yang tanggung jawab, suami yang tanggung jawab sepenuhnya dalam keluarga. Setelah itu dibantu oleh istri. Nah, cuma nanti banyak masalah keluarga ini kan masalah komunikasi. Kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan memahami satu sama lain, bukan cuma masalah bicara, ya. Kemampuan si istri memahami suami, suami memahami istri. Kebutuhan istri kita beda dengan istri orang, kebutuhan suami kita beda dengan kebutuhan suami orang. Gak bisa kita samakan. Jadi yang sangat paham kebutuhan istri dan suami kita siapa? Kita. Ya, kita selaku suami, kita selaku istri. Kalau selama ini kita masih nggak paham suami saya kok begitu, berarti jangan salahkan itu, kita yang salah. Saya kamu ploton hanam pom lo, ya, kita yang salah. Kita harus paham komunikasi kita harus seperti apa, tipe suami kita seperti apa, tipe istri kita seperti apa, pintu kasihnya itu seperti apa. Ya, dia itu suka dikasih hadiah nggak? Dia itu mungkin suka dibuat kejutan, mungkin dia suka dipuji, atau mungkin dia suka ya dibelai-belai saja, dipeluk saja, atau mungkin dia suka dibersamai saja. Nah, macam-macam. Suami juga begitu. Ada suami. Terima kasih.